30 Oktober 2020 terdapat penambahan 2.897 kasus yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa Kabupaten masih Tegal harus dilakukan kembali di menutup banyak salah satu sekolah dasar yang sudah sempat melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Angka meninggal COVID itu direndah-rendahin, oke? Supaya Siapa tahu kalau angka meninggal COVID itu dibesar-besarkan. 5, 4, 3, 2. Saat ini, masyarakat dunia tengah dihadapkan dengan merebaknya virus COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri. Bahkan, ada beberapa daerah pun yang telah menerapkan lockdown. Bukan tanpa sebab, hal tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19 yang telah memakan banyak korban jiwa dalam 1 tahun terakhir ini. Virus COVID-19 ini digolongkan sebagai jenis virus dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, bahkan dengan saling bersentuhan tangan saja, virus tersebut dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Dengan situasi yang telah memasuki masa pandemik seperti sekarang, memaksa masyarakat untuk mengurangi berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal tersebut juga berdampak di dunia pendidikan. Di situasi pandemik seperti sekarang, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mengalihkan sistem pembelajaran yang sebelumnya face to face atau tatap muka secara langsung menjadi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Seperti yang dialami oleh Muhammad Rahmat Subarka adalah mahasiswa yang kampusnya sedang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Apakah kampus Anda menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh? ya di kampus saya di Universitas Siliwangi menyediakan platform pembelajaran online dengan 2 metode, yaitu melalui Google Zoom, Google Meet mungkin? Google Meet, atau Zoom. 2 aplikasi ini selalu digunakan untuk pembelajaran. Kemudian pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh tersebut nih ya, apakah terdapat kendala dalam melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh tersebut? Kendala dalam sistem pembelajaran daring ini atau online itu terdapat 3 kendala. Yang pertama dari diri sendiri, ada niat sama kemampuan. Pertama, niat. Dalam pembelajaran pasti ada rasa malas. Rasa malas di pertemuan secara online itu lebih ke arah malas, ya udahlah, materinya nggak penting, tidur aja. Lalu yang kedua adalah materi. Terkadang dari seorang dosen atau guru, ia tidak hanya memberikan dalam bentuk presentasi saja. Biasanya ada yang nambahin dengan PPT, Word, dan yang paling nggak nyenengin itu gurunya hanya memberikan presentasi, tidak memberikan materi yang dia presentasikan. Terus kalau dari sistemnya ini terlalu basic dan membosankan, karena konsep dari Google Meet dan Google Zoom itu sama dan tidak terlalu menyenangkan. Terus yang kemudian yang 3, ini bagaimana pendapat Anda tentang sistem pembelajaran online ini yang sedang Anda jalani? Pendapat saya mungkin ini untuk sebagai alternatif oke. Namun jika sudah tergunakan terlalu lama, ini tidak bagus. Karena bagaimanapun daring adalah alternatif, bukan secara utuhnya. Tingkat kematangan penyampaian materi secara online itu lebih sulit dikendala dari seorang mahasiswanya atau siswanya ataupun dari alatnya. Jadi pendapat saya ini kurang tepat. Mungkin bisa dirubah, kayak ada inovasi baru waktu itu, saya lupa namanya, mungkin nanti bisa dicantumkan linknya atau apa. Di situ menarik karena di alat itu disediakan seperti layaknya sebuah kelas, anak bisa milih, bisa ini bermain dengan gurunya
ataupun apa dengan jam yang ditentukan dengan bentuk selayaknya kelas, bentuk yang selayaknya seperti kelas tapi dibentuk secara online. Melihat dari tanggapan narasumber tersebut, mereka berusaha untuk memproyeksikan kehadiran fisik dan emosional mereka menggunakan media perantara komputer. Komunikasi yang efektif dapat dilihat dari keterlibatan interpersonal para pihak komunikasi dengan tetap mempertimbangkan kendala media komunikasi yang digunakan. Memang, hal tersebut merupakan suatu alternatif, solusi yang efektif di tengah pemberlakuan isolasi mandiri dari pemerintah. Namun, hal tersebut tidak dapat menjadi solusi jangka panjang, mengingat ada banyak kendala yang dihadapi oleh para pelajar dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.